Berminat jadi polisi? Tonton video ini sampai habis, bahas tuntas soal wawasan kebangsaan tes akademik Polri. Kali ini kita akan membahas soal wawasan kebangsaan. Mari kita bahas bersama. Soal pertama. Dalam era digital, penggunaan media sosial oleh remaja semakin meningkat. Terkadang, remaja menghabiskan banyak waktu untuk memamerkan gaya hidup mewah mereka di media sosial seperti mengunggah foto liburan mewah, pesta, dan barang-barang mahal. Hal ini menimbulkan dampak negatif terutama terkait rasa kebangsaan. Salah satunya adalah Opsi pilihannya A. Membuat remaja kurang peduli terhadap lingkungan. B. Memicu terjadinya penyalahgunaan informasi pribadi. C. Lebih mementingkan popularitas daripada prestasi akademik. D. Berkurangnya toleransi terhadap perbedaan dan keragaman bangsa. E. Mengganggu kesehatan fisik dan mental remaja di masa pertumbuhan. Dari opsi berikut, kira-kira jawaban yang benar yang mana ya teman-teman? Jadi, penggunaan media sosial yang berfokus pada gaya hidup mewah dan prestis pribadi dapat memunculkan perasaan superioritas dan materialisme, yang pada gilirannya dapat mengurangi rasa kebangsaan, terutama dalam konteks toleransi terhadap perbedaan dan keragaman bangsa. Jika remaja terfokus pada memamerkan kekayaan dan kemewahan, mereka mungkin menjadi lebih terasing dari nilai-nilai kebersamaan dan saling menghargai dalam keragaman, yang merupakan bagian dari identitas bangsa Indonesia. Dampak negatif lainnya yang juga muncul seperti kurangnya peduli terhadap lingkungan atau gangguan kesehatan mental seringkali berhubungan dengan ketidakstabilan emosional akibat tekanan sosial yang ditimbulkan oleh media sosial. Tetapi berkurangnya toleransi terhadap perbedaan lebih langsung terkait dengan pengaruh yang dapat mempengaruhi rasa kebangsaan. Jadi teman-teman, jawaban yang benar adalah yang D. Berkurangnya toleransi terhadap perbedaan dan keragaman bangsa. Baiklah, kita lanjut ke soal berikutnya. BPUPKI merupakan sebuah badan yang dibentuk oleh pemerintah Jepang beberapa saat sebelum Indonesia merdeka. Hal ini menjadi latar belakang dibentuk BPUPKI adalah Opsi A, Indonesia meminta Jepang membantu membentuk pemerintahan. B. Merupakan salah satu cara Jepang untuk dapat masuk lebih dalam ke Indonesia. C. Jepang menawarkan bantuan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. D. Mencegah Indonesia untuk melakukan kemerdekaan. Jepang menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia. Nah, dari opsi berikut kira-kira jawaban yang tepat yang mana ya teman-teman? Mari simak pembahasannya. BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dibentuk oleh Jepang dengan tujuan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Pembentukan BPUPKI merupakan bagian dari upaya Jepang untuk memperoleh dukungan dari rakyat Indonesia selama Perang Dunia, yang pada saat itu Jepang sedang berperang melawan sekutu. Jepang menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia yang pada saat itu berada di bawah penjajahan Jepang. Jadi teman-teman, jawaban yang benar adalah yang E. Jepang menjanjikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Baiklah, kita lanjut soal berikutnya. Seorang anak mengambil uang dari dompet orang tuanya tanpa sepengetahuan mereka. Berdasarkan ilustrasi tersebut, perbedaan penerapan antara norma hukum dan norma kesusilaan adalah Dari opsi berikut, kira-kira jawaban yang tepat yang mana ya teman-teman? Baiklah, simak pembahasannya. Dalam kasus tersebut, norma hukum dan norma kesusilaan memberikan respon yang berbeda terhadap tindakan anak mengambil uang dari dompet orang tuanya tanpa pengetahuan mereka. Dalam norma hukum, berfokus pada peraturan yang lebih formal dan mengatur tindakan tersebut dalam konteks legal. Dalam hal ini, anak tersebut tidak akan dikenakan hukuman yang berat karena usianya masih muda dan perbuatan tersebut dilakukan terhadap orang tua, yang seringkali dianggap sebagai bagian dari keluarga dengan norma yang lebih longgar dalam hal sanksi. Sedangkan di dalam norma kesusilaan, lebih berfokus pada perilaku moral dan etika. Dalam hal ini, perbuatan tersebut dianggap tidak bermoral dan dapat menghasilkan sanksi sosial.
seperti teguran atau perasaan bersalah karena dianggap tidak beretika. Jadi, jawaban yang benar adalah yang C. Anak dalam norma hukum tidak dihukum, sedangkan dalam norma kesusilaan sanksinya berupa teguran atau rasa bersalah. Baiklah, kita lanjut ke soal berikutnya. Sebelum dibacakannya proklamasi kemerdekaan, para tokoh negara telah membuat Pancasila yang akan digunakan sebagai ideologi negara Indonesia merdeka. Perumusan Pancasila merupakan hasil kesepakatan bersama seluruh rakyat Indonesia yang diwakili oleh para tokoh yang ikut dalam sidang BPUPKI. Berdasarkan uraian tersebut, Pancasila mempunyai fungsi dan kedudukan sebagai titik-titik. Opsi pilihannya A. Dasar negara, B. Pandangan hidup, C. Perjanjian luhur bangsa Indonesia, D. Paradigma pembangunan, E. Kepribadian bangsa Indonesia. Dari opsi berikut, kira-kira jawaban yang benar yang mana ya teman-teman? Pancasila sebagai dasar negara memiliki fungsi untuk mengatur kehidupan bernegara dan bangsa Indonesia. Pancasila juga memiliki kedudukan sebagai norma dasar yang tidak dapat diubah. Fungsi dan kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia yaitu sebagai dasar negara, kepribadian bangsa Indonesia, sebagai pandangan hidup, serta perjanjian luhur bangsa. Dalam fungsi perjanjian luhur bangsa Indonesia, yakni perjanjian antar rakyat Indonesia menjelang proklamasi kemerdekaan dan telah mampu membuktikan kebenarannya dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Pancasila merupakan kesepakatan bersama para pendiri bangsa. Berikutnya, Pancasila merupakan kompromi dan konsensus nasional dari semua golongan masyarakat Indonesia. Berikutnya, Pancasila dibela selama-lamanya. Berikutnya, Pancasila menjadi dasar pedoman hidup bersama. Jadi teman-teman, berdasarkan uraian tersebut, Pancasila mempunyai fungsi dan kedudukan sebagai C. Perjanjian luhur bangsa Indonesia. Baiklah, kita lanjut ke soal berikutnya. Organisasi internasional memungkinkan negara-negara untuk bekerja sama dalam berbagai bidang, termasuk kemanusiaan. Manfaat keikutsertaan Indonesia dalam organisasi internasional dalam konteks kemanusiaan dapat dilihat melalui titik-titik. Opsi pilihannya A. Peningkatan kerjasama dalam penanganan bencana alam dan krisis kemanusiaan. Opsi B. Kolaborasi dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Opsi C. Dukungan internasional dalam upaya pengentasan kemiskinan dan ketidaksetaraan. Opsi D. Pertukaran pengetahuan dan sumber daya dalam bidang kesehatan dan pendidikan. Opsi E. Kerjasama dalam perlindungan hak asasi manusia dan pemberdayaan masyarakat sipil. Nah, dari opsi berikut kira-kira jawaban yang tepat yang mana nih teman-teman? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel Kelas Bimbel. Untuk info lebih lanjut, bisa mengunjungi Instagram Kelas Bimbel. Terima kasih.